Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Hooray! Time for ministry. Shalom. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu terkasih. Yuk bersama-sama kita bersyukur dan memuji Tuhan. Yes, Yesus Juru Selamat, pengampun dosa, penyembuh yang ajaib. Let's praise Him. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Tuhan. Lakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Yesus sanggup melakukan perkara yang Come on. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari kita percaya bersama, katakan amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, dan yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Tuhan.
Ada ayatnya loh, amin. Yesus sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, hari ini, esok, sampai selamanya. Kuasanya tidak berubah. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Mana tangan-tangannya Bapak Ibu sekalian bersuka cita di hari Minggu ini. Kita yang sehat-sehat, siap-siap ibadah. Yang tadinya sakit, lewat pujian ini kita disehatkan, disembuhkan, diberkati kekuatan yang baru menjamah tubuh kita. Saudara-saudara sekalian yang percaya, angkat tanganmu, katakan, yes, aku percaya hari ini hari yang terbaik. Saya menerima kesehatan, kesembuhan untuk bisa memuji dan melayani Tuhan. Katakan amin, amin, yeay. Yesus sanggup, dengar ini, melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Come on. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa Tuhan tidak berubah. Saya disembuhkan, jutaan orang disembuhkan. Saudara sekalian yang sakit juga hari ini percaya kesembuhan masih ada untuk sakit tubuhmu. In Jesus name. Amin, 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 amin. Puji Tuhan, kesembuhan terjadi di tubuh setiap orang yang sedang lemah. Amin. Halo semuanya. Senang banget di hari Minggu ini Pastor Andy kembali menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dimanapun berada. Halo yang digabung di TikTok, di kota manakah ini, dari mana saja, siapa saja. Yang baru bergabung, salam kenal. Yang ikut live doa kesembuhan di TikTok, puji Tuhan. Pastor Andy menyapa. Iya, mau nanya boleh, silahkan. Kalau Pastor bisa baca, coba dijawab ya. Puji Tuhan. Halo yang di Facebook, wah rame, ada ribuan orang di Facebook. Kalau di TikTok masih ratusan orang. Kapan ya kalau Tuhan izinkan di TikTok juga live streaming doa pagi, doa kesembuhan, kesehatan juga bisa ribuan orang ya. Puji Tuhan, satu hari pasti tidak mustahil, bertekun, percaya, setia saja. Andi Simon, amin. Halo yang di Facebook, rame banget ini komentar ratusan. Bisa lihat, wis ada dari mana saja. Ada Mas Taria Ayu, halo. Lambaian tangan makasih, sapaannya, lope-lopenya, jempolnya di Facebook rame banget. Ada dari Tangerang Cisoka hadir, ada dari Medan hadir. Horas,
Kakak Eta Silalahi. Sekarang Pastor beralih ke YouTube dulu ya. YouTube juga ramai, ada ribuan orang yang sudah gabung di hari Minggu pagi ini. Ada dari Sangatta, wah kadang-kadang dari Sangatta juga ada yang datang ikut kebaktian, rindu ketemu, rindu bersama-sama hamba Tuhan memuji Tuhan. Halo Cece Cingsiu, puji Tuhan, ramai banget. Ada dari Makassar, Boyaka, siapa itu, maaf kalau salah sebut ya. Ada dari Surabaya, halo. Ada Sinta Sinaga, ada Kakak Englang, puji Tuhan. Ada Angel Maya, dan makin seru, makin semangat. Yang pastinya kita semua siap-siap akan kebaktian hari ini yang sehat. Ya, yang sehat sudah siap-siap. Tapi misalnya yang lihat ini ada yang lagi lemah tubuh, ada yang pemulihan, ada yang masih divonis dokter sakit. Tidak mustahil saat mengikuti live streaming doa ini, Bapak Ibu diberkati kesehatanmu. Amin. Menyapa dulu deh pakai bahasa Dayak Kalteng. Narai kabar. Ada yang jawab ini. Kalau ada yang jawab berarti Bapak Ibu ada yang gabung dari Kalteng, Palangkaraya. Wah, belum ada yang jawab. Baik, sambil saudara-saudara sekalian, Pastor mau sharing ya. Ya, makasih. Wih, ada yang jawab Bahalap, ada juga dari Kakak Chelsea yang di Manado Kote. Wah, di Manado hari Minggu pasti rame, orang-orang banyak juga ke gereja. Amin. Demikian pun di kota-kota lain yang karena Tuhan Kristen, Katolik bergegas sudah siap ke gereja. Seperti pujian tadi Bapak Ibu sekalian, itu ada ayatnya ya. Nanti sebentar Pastor akan membaca ayatnya, tetapi dari pujian itu Pastor mau cerita-cerita dulu nih supaya Bapak Ibu tahu yang belum tahu dan terjawab yang masih penasaran. Yang penasaran selama ini begini, kenapa sih ada dua kata yang seringkali Pastor tonjolkan di dalam sharing maupun publish maupun pasang di thumbnail, cover atau juga judul. Nah, dua kata itu apa? Yaitu penuh dan gratis. Kalau saudara ngikutin, kayaknya dua kata ini sering muncul, penuh dan gratis. Nah, ini sebetulnya ada latar belakangnya, ada ceritanya. Nah, sekarang saya mau cerita. Kira-kira dari ribuan Bapak Ibu sekalian ini, sebelum kita dengar firman Tuhan, cerita ini saudaraku mengandung makna kebenaran, motivasi, dan juga akan membawa kita kepada hidup yang mempercayai firman Tuhan. Jadi ini cerita bukan cerita CCK, bukan cerita-cerita kosong, bukan juga pepesan yang tidak diisi, tetapi ini cerita mengandung makna syarat rohani dan membangun iman. Mau tahu nggak? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Kenapa dua kata ini seringkali muncul? Yaitu penuh dan gratis. Ya, makasih Medan katanya menunggu, puji Tuhan. Horas
Debata Jehovah mamasu-masu. Mau lihat godang, betul kan? Ya, mau tahu banget ya, makasih. Wah, mau tahu banget. Jadi hari ini pertama kali Pastor sharing di medsos alasannya apa, dan ini tonton langsung live ribuan orang baik di TikTok, YouTube, dan di Facebook, serta masuk di rekaman voice grup doa WhatsApp dan grup doa Telegram. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, kata penuh berawal dari Pastor Randy membangun pelayanan, khususnya waktu dipercaya Tuhan mengelola Geraha IHS yang mana waktu itu masih tanah kosong. Tanah kosong pertama kali itu kita dapat berkat Tuhan masih seputar luasnya kurang lebih 2000 meter persegi yang kita tempati hari ini di Geraha IHS Balikpapan, sudah jadi dan jadi berkat bagi banyak orang di Indonesia dan di luar negeri. Banyak sekali orang-orang berkata, lahan seperti itu siapa yang mau datang? Dan memang awal-awal merintis bukan hal yang mudah. Diejek itu udah biasa, direndahkan, dicemooh, disalah mengerti, dibilangin ambisi tinggi. Bahkan sebagian teman-teman juga dari kota Makassar bilang, pongor minjo Andi Simon lompo nanjo naale nagapah naerobatu itu bahasa Makassar kodong. Dan memang awal-awal Bapak Ibu sekalian, pelayanan yang Tuhan percayakan itu awal-awal masih sepi kayak kuburan. Yang datang juga tidak banyak, yang datang juga lemas-lemas, masih ada sombong-sombongnya karena merasa diperlukan. Kalau dia tidak datang, seolah-olah dia yang mengisi gereja. Wah, pokoknya macam-macam lah. Saya bicara ini mungkin sebagian paham, sebagian mungkin baru mulai mengerti. Tetapi sekali lagi bahwa upah ketekunan, kesetiaan, dan rasa percaya kita kepada janji Tuhan itu tidak pernah gagal, dan percaya pada Tuhan itu tidak pernah salah. Percaya pada Tuhan itu tidak akan mengecewakan. Jadi saya hari ini hasil dari diejek-ejek, direndahkan, disalah mengerti, dituduh yang macam-macam. Dan memang awal-awal sekali saya katakan pelayanan yang Tuhan percayakan awal-awal kami merintis di Geraha IHS Balikpapan itu memang sepi. Harus diakui jujur, sepi. Tetapi di situ saya tetap belajar untuk percaya dan tetap berdoa. Jadi kehidupan Pastor Randy hari ini sebetulnya bukan disulap, tetapi dari dulu sudah begini. Kehidupan doanya, pelayanannya, warnanya, ya sudah begini-begini saja. Tapi sekali kalau hari ini bisa jadi berkat bagi banyak orang, itu semua karena berkat Tuhan dan ketekunanku kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan sekalipun banyak orang yang meragukan.
Iman itu memang tidak bisa ikut-ikutan. Sekalipun banyak orang bisa berkata iman sama-sama, tapi mengenai penghidupan atau menghidupi iman yang kita yakini tidak mungkin bisa beramai-ramai. Dan hari ini singkat saja penuh, baik di live streaming maupun juga tatap muka, maupun juga dimanapun yang Tuhan masih percaya Pastor Andy melayani kota-kota atau di gereja-gereja mana saja, penuh. Maka karena inilah saya katakan, dan memang tidak dibuat-buat, yang sudah penuh. Kalau hari ini hari Minggu, entahlah, saya tidak tahu. Penuhkah atau tidak penuh, saya tidak tahu hari ini. Hari ini saya taruh kepercayaan kepada Tuhan, tapi saya bersaksi tentang apa yang sudah terjadi kemarin-kemarin, penuh. Maka ketika penuh, Pastor ini sangat senang, sangat bahagia, dan saya sedang mengeksplor bahwa janji kepada Tuhan itu adalah janji yang Tuhan genapi. Itulah sebabnya ketika Pastor suka posting, cerita, kasih judul, bikin thumbnail, penuh. Memang sudah penuh karena berawal dari sepi. Jadi ini sebuah apa ya? Saya merasa trofi, saya merasa sebuah reward, merasa sebuah kesaksian iman, dan Pastor suka sekali mempublish. Itu yang pertama. Yang kedua, kata gratis. Ini juga ada ceritanya. Karena ketika Pastor Andy melayani, diremehkan orang. Dan pernah juga dari sekian banyak cerita-cerita yang saya sempat dengar, ya, ada pelayanan yang hanya cari cuan, cari keuntungan. Atau ada sisi lain juga yang pelayanan itu modal uang saja. Waktu itu saya hanya bisa seperti firman yang akan saya baca sebentar, seperti pujian tadi itu loh. Saya pingin banget buktikan firman Tuhan itu ya dan amin bisa terjadi dan berlaku sampai hari ini. Tapi bagaimana caranya? Saya tidak punya daya, tapi saya punya hati. Saya tidak punya kesanggupan, tapi saya punya kasih. Pelayanan itu cuma cari uang. Pelayanan itu cuma modal uang saja. Ada uang, pelayanan maju. Nggak ada uang, nggak bisa jalan. Jadi seolah-olah dunia mengukur keimanan kita, keimanan saya melayani Tuhan itu hanya karena uang. Itulah sebabnya saya melayani sejak dulu. Saya motivasi memberkati. Kalau saudara sudah kenal Pastor Andy lama, bertahun-tahun, mestinya tahu. Dan hari ini, ketika doa-doaku Tuhan jawab, saya sedang menunjukkan kepada dunia bahwa firman Tuhan yang tercatat di dalam Bible ini masih terjadi bagi kita yang percaya dan mengasihi Tuhan. Amin. Itulah sebabnya ketika Pastor memposting kata gratis, saya mau kasih tunjuk kepada orang-orang
yang belum tahu atau yang sempat meragukan atau mereka meremehkan. Tidak bermaksud untuk sombong, tapi menunjukkan bahwa iman ini real. Pelayanan tidak diukur oleh uang saja semata-mata. Seolah-olah tanpa uang tidak bisa jalan. Pastor Andy melayani tidak punya uang, tapi hari ini bisa melayani Tuhan karena Tuhan sumber berkatku. Saya tidak bergantung pada mamon, bukan juga pada uang, bukan pada orang kaya, bukan pada donatur, bukan pada proposal. Saya melayani Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Kalau hari ini banyak orang yang diberkati, ribuan orang disembuhkan, itu semua karena Tuhan yang memberkati. Tentu di dalamnya sampai hari ini semua mungkin saja masih ada. Karena apa yang pastor lakukan, pelayanan gratis, gereja kebaktian, pelayanan tanpa kolekte, ini mungkin mengganggu bapak-bapak gereja atau gereja pada umumnya, karena gereja-gereja itu pada umumnya masih menjalankan kantong kolekte. Sekali lagi, bahwa Pastor Andy tidak menyinggung gereja pelayanan lain. Saya bicara kesaksian hidupku, menjalani imanku terhadap apa yang firman Tuhan Yesusku ajarkan. Semua gereja punya warna masing-masing. Ada yang kuat pengajaran, ada yang gerejanya mewah, ada gerejanya pakai lift berlantai-lantai, ada yang gerejanya banyak artisnya, ada yang gerejanya bagus musiknya, ada yang gereja memang misi, ada gereja penginjilan, ada gereja memang dia fokus ke teologi, ada juga yang namanya fokus pada kemakmuran, ada yang fokus pada doa, syafaat, macam-macam. Kalau Pastor Andy fokus kepada orang-orang susah dan orang-orang miskin, orang-orang sakit. Jadi jangan saling menyerang. Saya cerita ini cuman kasih tunjuk ini warna pelayanan yang Tuhan percayakan. Saya juga tidak menyerang atau membeda atau membangkitkan gereja lain. Saya menghargai semua pelayanan karena setiap pelayanan punya warna, dan itu semua atas dasar kasih karunia Tuhan. Saya kira cukup panjang ya penjelasannya, sudah 10 menit lebih hanya untuk jelaskan ini. Tapi yang paling penting Bapak Ibu harus tahu daripada apa yang saya sharingkan kesaksian ini, bahwa semua ini seperti dengan firman Tuhan yang saya pernah baca bertahun-tahun, bahkan mungkin berpuluh-puluh tahun lalu. Dan hari ini saya bersyukur apa yang Tuhan firmankan. Ketika kita percaya sungguh-sungguh, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Satu ayat saja ya, Pastor buka. Dan ayat ini menguatkan apa yang saudara-saudara dengar maupun kesaksian pribadi Pastor Andy. Jadi motivasi itu bukan atas dasar benci, bukan juga karena kita mau tunjukkan kehebatan, tidak. Tetapi ejekan, hinaan, justru itu adalah alat untuk kita menggodok iman kita. Betulkah iman kepercayaan kita sungguh pada Tuhan, ataukah hanya karena euforia ikut-ikutan? Nah, sekarang saatnya kita mendengar firman Tuhan. Satu ayat yang terambil dari 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Nah, ayat ini seperti yang tadi kita nyanyikan. Ya, ini ayatnya. 1
Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. Pastor bacakan ya, 1 Korintus 2 ayat 9. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus pasti deh menyatakan kasih-Nya luar biasa bagi kita yang percaya. Amin. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Tuhan untuk mereka yang mengasihi Dia, mengasihi Tuhan. Boleh Pastor izin baca sekali lagi ya ayat ini biar meresap di hati kita, dan bukan hanya bagian Pastor Andy, Tuhan genapi, tapi bagian Bapak Ibu sekalian yang percaya di dalam segala pergumulanmu. Ini firman Tuhan. Seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Tuhan untuk mereka yang mengasihi Dia. Rema yang Pastor dapat dan Pastor membagi kepada Bapak Ibu sekalian begini. Kalau kita mendengar bagaimana satu pelayanan, saya bicara pelayanan karena saya juga melayani, ada namanya pemulihan, pujian dan penyembahan. Puji Tuhan. Bahkan hari ini Pastor cerita ini, sharing ini, di Nigeria ada revival. Pastor dapat video sampai jutaan orang yang kebaktian sudah selesai, mereka tetap menyembah, tetap berdoa, tetap berdoa. Ini luar biasa. Dan janji Tuhan juga terjadi dalam hidup mereka. Dan saya bisa bersaksi juga, janji Tuhan ini terjadi di hidup saya. Bagaimana saya melihat orang-orang datang sejak subuh sudah menunggu. Padahal masa-masa ini, jujur, kalau kita melihat kemarin pasca COVID, banyak pelayanan menjadi online. Artinya di situ sebagian besar minat orang beribadah mulai turun. Belum lagi ditambah kalau rohaninya suam-suam kuku. Tapi hari ini saya melihat bagaimana orang-orang mau datang memuji Tuhan, datang kebaktian, datang ibadah. Sejak subuh mereka rela antri. Dan hampir setiap minggu bagaimana orang memasuk pintu ibadah yang saya melihat dalam 10 tahun terakhir ini agak-agak turun. Data kalau mungkin 20 tahun, 50 tahun lalu atau revival gitu ya. Tapi hari saya melihat kembali bagaimana orang-orang datang ibadah, mereka tunggu antri untuk masuk tempat ibadah. Mereka berdesak-desakan, mereka mau lebih dahulu. Waktu buka pintu open gate, mereka berlari mau dapat tempat yang paling depan. Padahal dulu kalau kita biasa mendengar hamba Tuhan ngomong sambil sedikit nyindir-nyindir, dia berkata, biasanya jemaat kalau ke gereja suka cari bangku paling belakang. Kalau ke pesta suka cariin depan-depan biar makanannya menunya VIP. Tapi itu hari ini tidak terjadi dalam pelayanan ini. Justru orang-orang datang ke gereja, ke tempat kebaktian di mana pestanya melayani, Tuhan mengenai janjinya. Orang-orang berlari cari depan
tempat paling depan. Dan pastor dengar sih juga sudah ada yang pesan. Maka saya katakan bahwa di Planang ini tidak ada yang VIP, tidak ada yang istimewa. Semuanya spesial bagi Pastor Andy, tidak dibeda-bedakan. Tidak ada namanya pesan-pesan tempat. Datang saja, ada tempat, duduk saja, semua gratis. Dan tidak pernah didengar oleh telinga. Pelayanan ini gratis. Kebaktian yang Tuhan percayakan Pastor Andy layani. Kalau pastor ke kota lain, ke gereja lain, saya tidak pernah menyinggung ini. Bapak Ibu bisa dengar, cek sendiri. Dimanapun saya melayani keluar kota atau gereja lain, saya daripada Planang ini, pastor menghargai. Saya melayani tidak meminta persembahan kasih dan tidak berharap dikasih. Tapi ketika saya tahu ada yang melayani, saya memberi persembahan kasih. Jadi di sini bukan masalah saya anti, tetapi justru di sini ini sebuah style pelayanan, warna. Saudara suka, puji Tuhan. Nggak suka juga nggak apa-apa. Kalau sampai ada yang berkata, loh kita kan mau kebaktian, kita mau kasih persembahan, silakan. Tapi Pastor Andy tidak perlu menjalankan atau menjajakan kolekte gitu. Ayo, seperti kita todong orang. Itu yang tidak ada. Ada yang kasih komentar, mau kasih persepuluhan, kenapa dilarang? Tidak dilarang, tidak ada yang larang. Tapi saya tidak menonjolkan itu. Karena saya melihat dalam pelayanan, contoh misalnya nih, hari ini Pastor Andy akan membagikan perjamuan kudus. Hari ini sebentar jam 8 pagi. Biasanya kalau ada perjamuan kudus itu disatu paketkan dengan persepuluhan. Di sini tidak, Bapak Ibu sekalian. Kita melayani kebaktian, pimpin doa, dan juga hari ini khusus akan dibagi perjamuan kudus. Tapi pastor tidak menyelipkan dengan kata perpuluhan. Saya tidak anti perpuluhan, saya tidak anti kolektor, tidak anti persembahan. Tapi saya tidak menonjolkan itu, jangan sampai menjadi branding. Bahwa gereja tanpa kolektor, gereja tanpa persepuluhan tidak bisa jalan. Gereja itu hidup bukan dari uang. Gereja itu bisa bertumbuh oleh karena iman kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Mungkin sebagian yang tidak bisa memahami latar belakang ini, bingung bagaimana caranya sebuah pelayanan bisa berjalan tanpa uang. Pelayanan, uang bukan yang utama, Tuhan yang utama. Kalau pelayanan uang yang utama, mau apa-apa nggak ada uang, mau gini-gini budgetnya nggak ada, mau buat satu misi tidak ada donatur. Jangan sampai pelayanan itu menjadikan tuannya adalah mamon. Pelayanan yang utama bukan uang, tetapi kasih yang didorong oleh rasa percaya atas dasar iman kepada Yesus Kristus. Kalau kita percaya yang kita beritakan isi Bible, kita belajar jujur.
Kita belajar jujur. Firman Tuhan ini bukan hanya pemanis mulut, tapi sungguh-sungguh dikatakan apa? Yang mengasihi Tuhan. Apakah Andi Simon mengasihi Tuhan atau mengasihi diri sendiri? Saya ini melayani Tuhan atau diri sendiri? Masih ingat gak Bapak Ibu sekalian? Saya bicara khusus nih rekan-rekan hamba Tuhan, pendeta, penginjil, misi. Waktu pertama-tama kita selesai sekolah Alkitab atau ada sekolah teologi, sekolah tinggi, begitu luar biasa kita punya spirit. Kita begitu on fire, menyala-nyala. Dan kita berkata, apapun saya siap korbankan untuk pelayanan, untuk jiwa-jiwa. Ingat gak kalau benar-benar saudara-saudara pernah masuk dalam pelayanan? Bukan ikut-ikutan ya. Ingat, saudara-saudara sekalian, itu dipertahankan. Artinya apa? Waktu kita saja mulai melayani, masih muda, kita tidak punya apa-apa, kita berkata, aku mau kasih yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kalau hari ini saudara punya tempat pelayanan diberkati, saudara jadi gembala dengan jemaat yang banyak dipercaya Tuhan, jemaat yang sudah taat persepuluhan di gereja saudara masing-masing, mereka taat sembahan kolektor di gereja masing-masing. Bapak Ibu sekalian, apa yang kau dapat berkat dari Tuhan lewat persembahan yang ada itu, jangan untuk diri sendiri, bagikan kepada orang-orang miskin. Ingat bagaimana kau mulai pelayanan dari tidak ada apa-apa, kau punya hati yang besar. Hari ini waktu engkau dipercaya Tuhan sedikit, jangan sampai lupa dan hidup dalam keinginan memuaskan dirimu sendiri. Jadilah berkat. Jadilah berkat. Seharusnya kita menjadi berkat justru waktu kita sudah ada. Inilah tempat pembuktian. Wah, saya bicara ini, saya mendorong semua gereja Tuhan. Tanpa terkecuali, mau yang besarkah, yang merintiskah, yang di kotakah, di desa, di pedalamankah, gereja itu bisa berjalan bukan karena uang semata-mata. Lihat bagaimana kisah para rasul. Lihat bagaimana gereja mula-mula. Itu bisa jalan karena kasih dan kuasa Tuhan. Nah, sekarang pastor mau closing di sini. Artinya apa? Bagi saudara yang sedang sakit saat ini, mungkin sakit yang engkau alami mungkin ya belum pernah terjadi atau termasuk penyakit langka. Dari apa yang saya terima, apa yang saya alami, apa yang saya sharingkan ini, tidak mustahil sekalipun medis, dokter, lab memvonis engkau mengidap penyakit yang langka. Justru dari kondisi yang unik dan langka ini, kuasa Tuhan bisa turun supaya engkau jadi saksi bahwa sekalipun divonis penyakit langka dan belum ada obat secara medis, kuasa Tuhan bisa menyembuhkan engkau. Apa yang tidak pernah didengar oleh medis, apa yang belum pernah didapatkan obatnya oleh manusia, kuasa Tuhan bisa menyembuhkan sekalipun penyakit langka yang ada di dalam tubuhmu hari ini. In Jesus' name. Let's pray.
Tuhan, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami mengucapkan syukur apa yang kami dengar hari ini. Kami terbangun, kami diingatkan, kami dibangkitkan bahwa apa yang boleh kami dengar kesaksian dari apa yang disampaikan ini, bagaimana saya diejek, dihina, direndahkan, dicurigai, disalah mengerti, dituduh yang macam-macam. Tapi hari ini saya tetap bertekun, dan saya tetap bertekun, saya belajar tetap setia. Bapak Ibu dukun doa Pastor Randy tetap setia sampai akhir, nutup mata sampai Tuhan panggil. Itulah sebabnya kata-kata penuh dan gratis saya selalu ucapkan, selalu sampaikan. Kasih tunjuk, kasih kesaksian lewat kata, lewat tulisan dengan manusia yang tidak percaya, ragu, yang sempat mengejek bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah dengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, Tuhan bisa sediakan. Dan hari ini saya mengalami janji Tuhan ini ya dan amin. Demikian pun apa yang saya alami hari ini, saya mau berbagi kepada Bapak Ibu sekalian. Dalam bahasa yang kita sering dengar, saya mau impartasi. Bukan karena dari saya, tapi apa yang sudah pernah Tuhan kasih kepada saya impartasi, saya berbagi pengalaman, berbagi iman, berbagi semangat. Saudara terima dan roh menyala-nyala bahwa saya dulu miskin, sekarang boleh hidup dalam kecukupan Tuhan. Saya dulu dihina, pelendang sepi, tapi sekarang selalu penuh. Sampai hari ini saya dihina, mungkin dituduh macam-macam bahwa gereja cuma cari uang, gereja cuma cari cuan, gereja itu uang dari mana dan sebagainya. Tapi hari ini saya kasih tunjuk bahwa pelayanan bisa jalan sekalipun gratis dan tanpa kolektor, tanpa persembahan. Saya kasih tunjuk kepada dunia. Bapak Ibu sekalian, jangan salah paham dengan saya. Tapi kalaupun saudara memilih salah paham, itu pilihan Bapak Ibu sekalian. Saya sedang mendeklarasi kepada dunia lewat medsos, lewat kehidupan nyata, lewat keteladanan, bahwa janji firman ini ya dan amin. Bapak Ibu sekalian yang sedang mengalami sakit di tubuhmu, Pastor Andy mendoakan supaya saat ini kesembuhan turun di tubuh Bapak Ibu sekalian. In Jesus name. Bapak Ibu sekalian yang sedang dalam kondisi dihina, direndahkan, diejek, mari bergabung bersama kami. Orang-orang direndahkan, diejek, tapi karena Tuhan mengenapi janjinya, Dia sanggup mengangkat kita dan membuktikan kuasanya tidak berubah. Amin. Dan ketika kau ada di situasi-situasi jalan buntu hari ini, angkat tanganmu. Kuasa Tuhan sanggup membawa engkau pada terobosan dan membuka jalan-jalan yang baru untuk engkau. Sekalipun engkau direndahkan, engkau tidak rendah, engkau dihinakan, engkau tidak hina-hina, tapi Tuhan sanggup mengangkat engkau. Ketika Tuhan buka pintu, tidak ada orang yang bisa menutupnya kembali. Ketika Tuhan mengangkat engkau, tidak ada seorang pun yang bisa merendahkanmu. Percaya, ini firman Tuhan, ini janji Tuhan. Yang lemah berkatalah, ku kuat saat ini, ku sehat saat ini. Karena saat pesta doa ini, ada urapan Tuhan sedang mengalir. Ada kasih karunia Tuhan sedang menjamah setiap kita. Kita menjadi satu koneksi dalam hadirat Tuhan. Dan
imanmu sudah timbul karena mendengarkan firman Tuhan. In Jesus' name. Soli Deo Gloria. Terpuji Tuhan depannya maha tinggi. Bapa, segala kemuliaan hanya bagi Engkau yang sudah Engkau berikan kepada kami, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, dan kami saksikan bagaimana Injil kekuatan-Mu Tuhan dan menyertai setiap kami semuanya. Jiwa-jiwa yang banyak ini, Engkau yang belum percaya Tuhan Yesus hari ini, bertobatlah. Berilah dirimu kepada Tuhan Yesus, akuilah Tuhan Yesus, lidah, mulut, bibirmu, dan mintalah engkau dibaptis dimanapun kau berada, supaya untuk pertobatanmu, lahir barumu, dan hidupmu, biarlah engkau serahkan menjadi milik Tuhan Yesus Kristus. Tinggalkan dosa, kejahatan, tinggalkan hidup kegelapan, tinggalkan kecanduanmu yang merusak dirimu, tinggalkan hal-hal jalanmu yang menyimpang dari jalan Tuhan. Dan hari ini saya percaya kasih karunia Tuhan terbuka lebar untuk kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang hidupnya terpuruk, hina, masa lalunya gelap, engkau dituduh madesu, masa depan suram. Hari ini pintu kasih karunia Tuhan terbuka lebar banget. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia sanggup pulihkan kita. Yang lemah tadi itu sekarang sudah jadi kuat banget. Coba cek, yes, sudah kuat banget. Yang tadi dodon-dodong ki, loyo-loyo ki, sekarang sudah semangat banget. Yang tadi merasa hidupnya tidak berarti, alone, direndahkan, engkau bangkit kembali. Karena saya adalah contoh bagaimana seorang hamba Tuhan direndahkan, diremehkan, tidak punya apa-apa. Tapi saya tetap berdoa dan percaya Tuhan menggenapi janjinya. Amin. Amin. Tuhan, terima kasih buat lawatanmu, buat firman-Mu. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Sudah diberkati dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Sebelum masuk hari yang baru ke gereja masing-masing, saudara-saudara sekalian, Pastor mau tanya nih, ada 2 pujian. Pastor mau nyanyi dulu pujiannya nih. Tapi apa nih? Yang tadi lagi, pujian yang tadi, apa yang tak terdengar oleh mata, telinga, ataukah pujian segala perkara? Ayo, Pastor mulai jawabannya. Mau nyanyi nih sekarang, boleh ya? Boleh, makasih. Lagunya, pujian tadi yang pertama, apa yang tak pernah dilihat mata, ataukah segala perkara. Karena pujian segala perkara rasanya belum pernah Pastor nyanyikan live di TikTok. Boleh apa nih? Boleh apa nih? Yeay, segala perkara. Pastor nyanyikan, bawakan pujian ini, dan kalau jadi berkat, di-share juga banyak gereja-gereja boleh nyanyikan, karena ini pujian memberkati. Oh iya, kemarin Pastor Andy mendapat kiriman, ya. Saya tidak tahu karena tidak ketemu, mungkinkah ini adalah papa mamanya dari adik terkasih Valeri Utomo. Siapakah Valeri Utomo ini? Dia adalah anak cewek, dulu sih masih kecil, udah gede sekarang ya, yang menyanyikan lagu pujian segala perkara. Tahu dari mana? Karena namanya, marganya ada Utomonya gitu. Lalu yang kedua,
Pastor dititipkan ada beberapa keping CD lagu pujian dari Valeri Utomo. Dalam kesempatan ini Pastor ucapkan terima kasih banyak buat keluarga Valeri Utomo, Mama Papa yang sudah mengirimkan berkat ini, terus memberkati. Dan tetap Pastor punya kerinduan satu hari kapannya bisa mendengar langsung pujian segala perkara, atau jika Tuhan izinkan mau nyanyi bareng Pastor, ikut-ikutan saja lah, karena suara kami terbatas. Dengan adik terkasih Valeri Utomo, makasih. Ini di TikTok, di YouTube, di Facebook, tolong disebar ucapan terima kasih Pastor Andy. Kemarin juga anak Pastor Andy sudah secara pribadi mengucapkan terima kasih ke nomor yang ditinggalkan. Makasih, kata Ibu Trismiati, baju yang keren. Ini baju adalah pemberian dalam berbentuk meteran, dan ini hasil dijahitkan 2 potong ini 250.000 ya, di sebelah Geraha Yes ada tukang jahit gitu. Ya, udah, puji segala perkara. Dan ini adalah pertama kali Pastor nyanyikan ini pujian di TikTok. Kiranya boleh jadi berkat bagi semua kita. Dan setelah ini siap-siap masuk hari yang baru, khususnya kita yang anak Tuhan Yesus, ke gereja lah, ke gereja masing-masing di mana kau tinggal. Di balik papan jam 8 ada kebaktian, Pastor dipimpin, disertai dengan perjamuan kudus. Segala perkara Tuhan tolong kita. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus penolong, Dia sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Hore! Tuhan Yesus itu pribadi yang setia banget. Dia Tuhan, Dia kudus, Dia suci, Dia maha kuasa, dan Dia mengasihi kita semuanya. Penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia. Memenuhi keperluanmu. Tak pernah Dia mengecewakan. Dengar ini, Tuhan Yesus tak pernah gagal. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus, kami angkat tangan kami dan kami berkata, Engkaulah penolongku, Engkaulah juru selamatku, Engkaulah penyembuhku. Aku belajar percaya kepadamu sepenuhnya. Oh, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia.
selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita. Shalom. Yeay. Sampai jumpa di kebaktian masing-masing gereja. Dan sampai jumpa besok kembali di kebaktian live streaming doa-doa seperti ini. Bless you all, shalom. Yang di TikTok, shalom. Yang di Facebook, shalom. Yang di YouTube. Habis ini Pastor mau siap-siap untuk pimpin kebaktian di Gereja Balikpapan jam 8 WITA. Bless you. Ingat, sola fide, hiduplah oleh iman, Immanuel, Yesus kita semuanya dan serta kita sampai selama-lamanya. Bless you all, closing, dadah. Yeah.